Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pancasila Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Ovial Nafikri sebagai ketua, yang kedua ada Yulika Gultom, ketiga ada Albert Widiyuta, yang keempat ada Fahriansah, yang kelima ada founder Okta Bagaskara, yang keenam ada Muhammad Amin, yang ketujuh ada Muhammad Zan Faresi, yang kedelapan ada Gustian Alvito. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian yang pertama itu tentang sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Terdapat 6 bagian. Yang pertama itu pada masa pemerintahan Soekarno. Pada masa pemerintahan ini, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan itu dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, komunisme sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Yang kedua itu pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Diawali dengan keluarnya Tetap MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan bagi dilaksanakan penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara rezim dalam masyarakat, Pancasila memberi kesan sebagai tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Yang ketiga itu pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak. Habibie menghapus penataran P4. Pemerintahan Habibie lebih disibukkan oleh berbagai masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengawalan Pancasila BP7. Sebenarnya dalam keputusan Presiden tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Yang keempat, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima itu pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisidiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang keenam, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan SBY dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana diamankan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Bagian kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan dan Maha Esa. Dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib.
Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia, yang dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolong atau berlebihan. Bagian yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.